Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Heavenly Marshal Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 181 Demon Abyss. Tetapi dengan makna yang tegas, bagaimana bisa kultivator biasa dari Modao, yang menghargai cinta dan kebenaran, membuat Zuoyu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka? Dong Yun dan Pandai Besi Hitam bahkan lebih terkejut, karena mereka semua tahu bahwa Zuoyu memiliki latar belakang yang kuat. Jika mereka dapat melarikan diri saat ini, itu pasti akan menjadi hal yang sangat berbahaya, dan bahkan mengorbankan diri mereka sendiri. Zuoyu, jangan main-main. Zuoyu, apa yang akan kamu lakukan? Zuoyu, cepat berhenti. Semua orang berteriak serempak, karena tubuh Zuoyu perlahan memerah, dan pakaiannya terbakar menjadi abu, dan tubuh berotot dan kekar ditampilkan di depan semua orang, dan pada saat yang sama memancarkan semburan cahaya keemasan. Zuoyu terbang menuju kelompok iblis, cahaya merah keemasan bersinar dengan ganas di tubuhnya, membuat mata semua orang perih. Tubuhnya diselimuti semburan api merah, mengepul panas. Tiba-tiba, gelombang panas yang mengancam menyembur keluar dari tubuh Zuoyu, dan dia bergegas menuju kelompok setan dengan gila. Api semerah darah segar menyembur keluar dari tubuhnya, langsung menutupi sekelompok setan dan sebidang tanah besar di sekitarnya, dan beberapa setan yang lebih lemah melolong dengan gila. Jenis nyala api ini adalah 9 api langit yang mendalam, tetapi suhu nyala api dikendalikan oleh roh kuali, tidak semuanya meledak, jika tidak semua orang di sini akan terbakar menjadi abu. Melihat ini, semua orang meneriakkan nama Zuoyu, mata mereka berkaca-kaca. Dong Yun dan Leng Yanxuan saling berpelukan, menyaksikan punggung Zuoyu menghilang ke lautan api tanpa suara. Saat ini, kontak Zuoyu dengan dantian Dong Yijun juga telah terputus. Dong Yun bahkan lebih patah hati. Pandai Besi meraung seperti orang gila, dia merasakan kengerian nyala api, selama dia mendekat, bahkan dia akan mati terbakar. Tidak ada yang bisa menghentikan Zuoyu, kalau tidak dia akan dibakar sampai mati. Keluar dari sini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Iblis tidak mati, kamu harus siap menghadapi mereka di masa depan. Zuoyu tiba-tiba meraung, dan suara tak berujung bergema di langit untuk waktu yang lama. Seru. Tanah tiba-tiba bergetar hebat, retakan memenuhi tanah. Kota ajaib ini dibangun di atas jurang, dan jika runtuh, ia akan jatuh ke dalam jurang. Melihat lautan api merah di kejauhan, semua orang berlutut, dengan cepat bersujud 3 kali, lalu terbang pergi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, seluruh kota sihir runtuh dan jatuh ke jurang maut. Zuoyu. Semua orang melihat ke lampu merah yang memudar di bawah jurang, dan berteriak dengan suara sedih, dan kehancuran tak berujung bergema di seluruh gurun. Semua pembudidaya iblis berlutut menuju jurang di gurun, masing-masing memegang botol anggur di tangan mereka, dengan wajah kesakitan, minum anggur yang kuat untuk melampiaskan kesedihan mereka di hati mereka. Murid-murid sekte di kejauhan mendengar suara-suara dari kota ajaib. Wajah para guru itu bahkan lebih aneh, karena mereka merasakan kekuatan nyala api yang menakutkan di kejauhan. Mereka tidak tahu jenis nyala api apa itu, dilepaskan oleh seorang pemuda di awal masa remajanya. Kepala sekolah, apakah Zuoyu mati? Mengapa saya baik-baik saja? Tanya Huang He, dia memiliki kontrak dengan Zuoyu, dan dia tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah kontrak tersebut akan menjadi bumerang saat ini. Aku tidak tahu, ayo pergi. Xiao Yi menghela nafas dengan rumit. Setelah waktu yang sangat lama, para pembudidaya biasa dari Dao Iblis tidak berdiri perlahan sampai mereka meminum semua anggur. Dong Yun, apakah hubunganmu dengan Zuoyu masih ada? Pandai Besi Hitam itu bertanya dengan sedih dengan mata merah. Ada secercah harapan di matanya yang redup. Dong Yun menggelengkan kepalanya, matanya penuh dengan air mata. Jika kontak itu masih ada, dia tidak akan terlalu sedih. Saudari Dong, barusan anak itu berkata bahwa iblis belum mati, kita perlu bergembira. Di masa depan, kita tidak hanya akan menghadapi iblis, tetapi juga surga dan sekte omong kosong itu. Leng Yanxuan menggoda suara itu menjadi kuat dan kuat saat ini, menginfeksi banyak orang. Ayo pergi. Ayo pergi dan bagikan semua keterampilan dan teknik sihir yang telah kita panen kepada saudara-saudara, dan kita akan membuat iblis-iblis itu melawan. Pandai Besi Hitam menyeka air mata dari matanya dan berlari dengan langkah berat. Semua orang meninggalkan gurun jahat ini dengan berat hati. Nah, bangun.
Suara dingling terdengar di benak Zuoyu. Senior Cauldron Spirit? Bukankah aku sudah mati? Zuoyu membuka matanya dengan susah payah, dan bertanya dengan kekuatan mental yang lemah. Hei, jika bukan karena ketakutanku untuk mengungkap Kuali Tongtian dan keberadaanku, maka lepaskan saja Kuali Tongtian dan bakar setan-setan itu sampai mati, kata Cauldron Ling dengan marah. Zuoyu telah berkomunikasi dengan Cauldron Spirit sebelum dia bertindak, dan membiarkan Cauldron Spirit melepaskan api dalam jumlah besar ke seluruh tubuhnya, sehingga dia bisa menyembunyikan keberadaan Cauldron Spirit dan Tongtian Cauldron, tetapi ini sangat berisiko. Di mana aku sekarang? Zuoyu memegangi kepalanya yang sakit, duduk dengan susah payah, mengeluarkan pil Ciang Giok putih dan menelannya, semburan vitalitas yang kuat segera bersinar di tubuhnya, memperbaiki tempat-tempat yang rusak di tubuhnya. Ini adalah jurang iblis, jurang di bawah kota iblis, kata Cauldron Ling. Tubuh Zuoyu pulih dengan cepat, tubuh fisiknya telah menyatu dengan Natal Zi, dan memiliki vitalitas yang kuat. Pada saat ini, dia bisa berdiri, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat seberkas cahaya di langit, yang menunjukkan seberapa dalam jurang iblis ini. Tepat ketika dia hendak terbang ke udara, Cauldron Ling tiba-tiba berteriak, "Jika kamu naik seperti ini, kamu mungkin akan mati dengan sangat cepat." Mengapa? Zuoyu bertanya dengan curiga. Kamu tidak tahu seberapa kuat jurang ini. Sangat mudah untuk turun ke sini, tetapi sulit untuk naik. Karena jurang ini digunakan untuk memenjarakan iblis kuno, jadi ada penghalang di atas jurang, dan sangat sulit untuk menembus penghalang ini. Zuoyu tercengang, ini sebenarnya adalah tempat iblis kuno di penjara, jadi bukankah akan sulit baginya untuk naik? Dia melihat sekeliling, dan menemukan bahwa ada celah yang sangat dalam, lebarnya ribuan kaki, memanjang tak terhingga ke kedua sisinya, seolah-olah memutuskan seluruh bumi. Dia sangat ingin tahu tentang ujung di kedua sisi jurang, tetapi dia sedang tidak ingin menjelajah sekarang, dia sedang memikirkan bagaimana cara naik. Aku akan mencoba untuk melihat apakah aku bisa terbang dengan kekuatan sihir transformasi bayangan. Setelah transformasi bayangan Zuoyu, tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Semakin tinggi dia pergi, semakin dia bisa merasakan sinar matahari dari langit. Tepat ketika dia diam-diam bahagia, bagaimanapun, seolah-olah dia telah memukul sesuatu yang sangat keras, menyebabkan rasa sakit yang tajam di bagian atas kepalanya. Benar saja, ini adalah batasan yang kuat. Kekuatan supernatural yang menentang surga semacam ini tidak dapat menembus, kata Cauldron Ling. Zuoyu menurunkan tubuhnya sedikit, melihat ke atas, tetapi tidak menemukan apa-apa. Tetapi ketika dia ingin menggali di dinding batu, dia menemukan bahwa batu itu sangat keras sehingga bahkan sedikit bubuk pun tidak dapat keluar. Tidak ada gunanya, tempat ini sangat dibatasi. Suara Cauldron Ling agak putus asa. Zuoyu mendarat di dasar jurang, bersandar di dinding batu, menatap kosong ke arah abu-abu di depannya. Senior Cauldron Spirit, sudah berapa hari aku koma? Zuoyu bertanya. Sudah 2 bulan. Apa? Bagaimana bisa begitu lama? Teriak Zuoyu, dan gema bergema di jurang, dengan rasa dingin yang dalam. Kamu bahkan tidak melihat api seperti apa itu. Bagus bahwa itu tidak membunuhmu. Kamu tidak bisa hanya terbakar parah secara fisik, tetapi juga rusak parah secara mental. Selama 2 bulan ini, berkat nyala api di tubuhmu, kekuatan Natal Zi perlahan memperbaiki tubuhmu dan membangunkanmu. Kuali Ling sendiri juga menghabiskan banyak tenaga, tetapi Zuoyu baru saja pulih sekarang, dan dia tidak berani membiarkan Zuoyu berdarah. Zuoyu menghabiskan 2 hari untuk beristirahat, melepaskan Kuali Tongtian, mematahkan jarinya, mengeluarkan banyak darah, dan memberi makan roh Kuali. Dia belum bertemu dengan iblis kuno yang jatuh, tetapi bahayanya akan tetap ada, terutama di jurang iblis ini, untuk memastikan bahwa dia memiliki keberadaan yang lebih kuat darinya, dia harus memulihkan kekuatan roh Kuali. Oke, biarkan aku memurnikan darahmu, dan aku hampir selesai. Zuoyu juga mengeluarkan obat mujarab saat ini, sehingga dia dapat memulihkan darahnya dengan cepat. Sehari kemudian, dia dan Cauldron Spirit telah pulih ke kondisi puncaknya, dan sekarang dia berencana untuk berjalan menuju sisi jurang untuk melihat apakah dia bisa menemukan jalan keluar. Meskipun harapannya sangat tipis, itu lebih baik daripada duduk di sini dan menunggu. Zuoyu tidak merasa tertekan,
hanya berjalan ke satu sisi dengan santai, dan mulai berlari. Setelah sekian lama, Zuo Yu berhenti untuk beristirahat. Jurang itu sangat sunyi, tidak ada suara sama sekali, ada yang tak terlukiskan. Horor dan keheningan mati. Tiba-tiba, suara melolong memekakkan telinga datang, yang mengejutkan Zuo Yu di mana-mana. Dia segera melihat ke arah suara itu, dan ada semburan roh jahat datang dari sisinya, dan segumpal darah merah muncul. Mungkinkah itu binatang buas yang kuat? Jantung Zuo Yu berdetak kencang, dan dia melompat ke udara dengan tergesa-gesa, menyaksikan cahaya berdarah di bawah dari jauh. Raungan berlanjut satu demi satu, dan roh jahat itu menguasai, membuat orang merasa seolah-olah mereka berada dalam pertempuran binatang buas. Pada saat ini, seekor binatang besar seperti kura-kura melompat keluar dari cahaya berdarah. Monster ini memiliki cangkang keras seperti kura-kura, dan di cangkangnya ada paku seperti tombak. Tubuh seperti gunung itu bergerak dengan cepat, dan orang bisa tahu sekilas itu adalah binatang yang aneh. Binatang buas ini menghindari cahaya darah yang besar. Cahaya darah bergerak sangat cepat, binatang buas itu tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan ditelan oleh cahaya darah sekaligus. Binatang buas itu mengeluarkan raungan yang dalam, dan suaranya menjadi semakin lemah, membuat jantung Zuo Yu berdebar kencang, karena dia bisa melihat bahwa binatang buas itu terbunuh oleh cahaya darah yang besar. Zuo Yu berbalik dan lari. Cahaya darah yang tidak misterius adalah hal yang sangat fatal. Binatang yang begitu kuat akan terbunuh seketika, apalagi dia. Haha, jarang ada manusia yang muncul di sini. Aku sudah makan banyak hari ini. Tawa serak dan tidak menyenangkan meledak di telinga Zuo Yu seperti guntur, membuatnya kehilangan akal. Tepat ketika Zuo Yu jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya, sesuatu di dalam manik Qian Kunnya menghasilkan getaran yang sangat besar, dan kekuatan yang dipancarkan melewati manik Qian Kunnya dan langsung ditransmisikan ke tubuh Zuo Yu, membuat Zuo Yu terbangun. Zuo Yu tercengang, dan segera menyusupkan kekuatan spiritualnya ke dalam mutiara Qian Kun, dan segera dia menemukan sebuah piringan yang memancarkan cahaya hijau redup, dan sedikit gemetar pada saat yang bersamaan. Keluarkan benda ini dengan cepat! Teriak Cao Dronling dengan cemas. Zuo Yu memikirkannya, dan piringan itu muncul di tangannya. Dia ingat bahwa piringan ini adalah kunci untuk membuka pintu. Awalnya, dia berpikir bahwa piringan itu tidak berguna kecuali untuk membuka pintu, tetapi sekarang menghasilkan keajaiban yang luar biasa. Kekuatan dari Bab 182 Astrolabe. Melihat piringan yang memancarkan cahaya hijau, Zuo Yu menyadari bahwa itu bukan hanya sebuah kunci, tetapi juga harta karun. Dia akan menggigit jarinya dan meneteskan darah kedis. Tiba-tiba, cahaya putih yang menyilaukan keluar dari piringan, dan teriakan datang dari kejauhan, dan orang-orang di dalam lampu merah takut akan cahaya ini. Baru saja, sebuah pesan masuk ke benak Zuo Yu. Dia sekarang tahu bahwa ini adalah harta karun, yang hanya disempurnakan oleh orang lusa, tetapi memiliki fungsi yang sangat besar. Dis ini disebut astrolabe, dan garis-garis di atasnya terhubung dengan banyak konstelasi, membentuk lingkaran sihir yang sangat misterius, dan pada saat yang sama menyerap kekuatan bintang. Astrolabe ini ternyata adalah senjata ajaib untuk terbang. Zuo Yu menggunakan pikirannya untuk mengontrol piringan, yang sebesar wastafel, hingga sebesar tempat tidur, lalu Zuo Yu berdiri, lalu menggunakan kekuatan mentalnya untuk menggerakkan astrolabe, membawanya terbang. Kecepatan ini sebenarnya jauh lebih cepat daripada kecepatannya setelah membayangi, dan itu tidak menghabiskan kekuatannya, tetapi hanya menghabiskan kekuatan mentalnya. Ini mengejutkan Zuo Yu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa astrolabe ditutupi oleh warna hijau muda transparan tertutup, itu adalah penutup defensif. Zuo Yu dengan cepat menaruh darah di belakangnya jauh, dan dia berbaring dengan nyaman di atas piringan, dengan senyum langka di wajahnya. Senior Cauldron Spirit, aku tidak menyangka cakram ini begitu kuat. Zuo Yu tertawa, membuka tangannya, membelai permukaan halus cakram itu, dengan hati-hati melihat garis-garisnya, tetapi dia tidak bisa mengerti apa-apa. Aku belum pernah mendengar tentang harta karun seperti itu. Karena ini adalah harta tertinggi dari kenaikan, itu akan diubah menjadi kenaikan di masa depan saat kekuatanmu meningkat. Cao Dronling merenung sejenak dan berkata, "Yah, jika kekuatan mentalku meningkat dan aku dapat mengerahkan kekuatan astrolabe yang kuat, tidak akan sulit untuk menembus beberapa batasan."
kata Zuoyu, dan dia menerima pesan seperti itu ketika dia menyatu dengan astrolabe barusan. Saat ini, dia tidak berani berlarian lagi, dia berencana untuk menyelinap ke sini selama beberapa waktu untuk meningkatkan kekuatan mentalnya, dan kemudian menaiki astrolabe. Untungnya, ada banyak sumber daya di Qian Kun Pearl-nya, yang cukup baginya untuk berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk keluar sekarang. Dia telah mengolah tubuh iblis emas di kota sihir, dan sekarang dia dapat berlatih Ki Iblis Darah. Ini adalah keterampilan sihir yang dapat meningkatkan kekuatannya berkali-kali, jika tidak maka tidak akan disebut salah satu dari 3 keterampilan sihir utama 1. Selama Anda menjalankan Ki Iblis Darah saat melakukan seni bela diri, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda beberapa kali. Seni bela diri pada awalnya adalah metode serangan yang melipat gandakan kekuatan Anda. Dengan cara ini, kekuatan yang dilapiskan akan semakin menakutkan. Bahkan jika Anda menggunakan kekuatan supernatural, Anda juga dapat menggunakan Ki Setan Darah jenis ini, tetapi roh jahat yang meletus pada saat itu akan disalahartikan sebagai pembudidaya biasa oleh orang lain. Dia memperoleh 3 kekuatan magis dari Sekte 9 Naga, Tubuh Emas 9 Naga, Pemanggilan Shenlong, dan Api Naga di Kota Sihir. Dia berniat untuk melatihnya. Dia yakin bahwa selama dia kembali ke tanah, kekuatannya akan hebat. Tingkatkan beberapa kali. Cauldron Spirit juga mulai memurnikan ramuan dalam jumlah besar, dan pada saat yang sama mengumpulkan bahan obat untuk memurnikan ramuan Xiaohuan di bidang kedokteran. Waktu berlalu seperti anak panah, 5 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan Zuoyu basis kultivasi juga telah dipromosikan ke tahap akhir Yuanli. Saya melihat pakaiannya compang-camping, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya penuh janggut. Dia sekarang berusia 26 tahun, dan wajahnya yang tampan penuh tekad dan kedewasaan. Sekarang dia lebih stabil. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah memperoleh banyak hal, dan dia telah menguasai ketiga kekuatan magis gerbang 9 naga. Adapun Ki Iblis Darah, dia hanya menguasai 1 lapisan, dan dia dapat menggunakan Ki Iblis Darah untuk menggandakan kekuatannya sendiri. Dia masih tidak bisa menembus Abyss Sword dan kekuatan magis seperti ruang angkasa itu, dan dia belum membuat kemajuan apapun. Cauldron Linglah yang memurnikan esensi iblis dan inti iblis itu menjadi pil. Dia sekarang memiliki 60.000 pil-pil Dasenyuan dan 20.000 pil-pil pemurnian Dewa Tiangang, dan dia telah makan banyak dalam 5 tahun terakhir. Zuoyu membuka matanya, pupilnya yang dalam bersinar dengan cahaya. Dia hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas saat ini adalah perubahan setelah peningkatan kekuatan mental. Alasan mengapa Zuoyu dapat meningkat begitu cepat adalah karena dia telah menyerap pil emas, yang merupakan pil emas dari murid Sekte Hualing. Dia bahkan tidak memiliki satupun dari murid 9 naga. Sekte di Qian Kun Pearl-nya, jadi kekuatan pil emas itu bahkan lebih kuat kemurnian. Selama kamu memakan pil Xiaohuan, kamu akan bisa masuk ke peringkat Shaiyuan. Cauldron Ling sangat puas dengan kemajuan Zuoyu. Zuoyu membalik tangannya, dan botol giok muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol, dan aroma obat menyembur keluar. Dia dengan cepat mengeluarkan pil kecil seputih salju di dalamnya dan memasukkannya ke mulutnya. Kuali roh memurnikan. Lu Xiaohuan dan, totalnya ada 6 pil. Dia makan 1, Lei Bao makan 1, Lei Bao sekarang menjadi monster misterius peringkat ketiga. Kekuatan Lei Bao cukup kuat. Yang membuat Zuoyu tertekan adalah Xian belum bangun. Telur binatang ajaib menyerap banyak energi, tetapi tidak ada reaksi. Xiaohuan dan memasuki perut Zuoyu, meledak dengan vitalitas yang agung, memengaruhi seluruh tubuh Zuoyu, menyehatkan tubuhnya, menyehatkan jiwanya. Zuoyu merasa nyaman di sekujur tubuhnya ditutupi oleh itu kekuatan lembut terakumulasi, secara bertahap diperkuat, dan pada saat yang sama, jejak kekuatan hijau tua juga muncul. Di mana-mana di otot, tulang, dan otot, ada cahaya hijau tua yang memancar keluar, mengalir ke manik-manik roh di dantiannya, berkumpul di kelompok Yuanli hijau muda, menyerang ke dalam kelompok Yuanli, dan menghalau kelompok Yuanli hijau muda. Lituan melembabkan menjadi hijau tua. Bola lampu hijau tua di Lingzu berputar dengan cepat menyerap energi hijau tua yang lahir di otot, tulang, dan ototnya, dan saat bola energi hijau tua tumbuh perlahan, kekuatan obat di Xiaohuan dan dengan cepat larut,
memengaruhi seluruh tubuhnya. Biar kekuatan tubuhnya ditingkatkan lagi. Zuo Yu tiba-tiba membuka matanya, dua lampu dingin ditembakkan, tubuhnya yang kuat ditutupi oleh lapisan cahaya hijau tua, dan roh jahat yang kuat menyembur keluar, mengubah kerikil di sekitarnya menjadi bubuk. Tahap Shaiyuan. Hanya dalam 5 tahun, Zuo Yu memasuki tahap Shaiyuan dari tahap fana. Bakat semacam ini dianggap yang terbaik di seluruh dunia kultivasi, dan dia juga seorang pejuang. Mengondensasi energi sejati menjadi Sa yang kuat. Ini adalah tahap Shaiyuan, karena energi yang terkondensasi di setiap tahap terbatas, sehingga energi hanya dapat diubah menjadi energi lain dengan kualitas yang lebih kuat dengan mengompresi energi. Plus dengan transformasi jiwa, seseorang dapat memperoleh kekuatan baru dan kuat. Ini terobosan. Dengan sedikit gerakan di benak Zuo Yu, dia merasakan kekuatan sihir transformasi bayangan, dan menemukan bahwa itu bisa bertahan selama 1 jam. Baginya, ini tidak diragukan lagi merupakan semacam peningkatan kekuatan. Zuo Yu mengeluarkan astrolabe dan memindahkannya, astrolabe secara bertahap menjadi lebih besar. Kekuatan mental Zuo Yu bergabung dengan astrolabe, dan tiba-tiba semburan cahaya hijau yang menyilaukan dipancarkan. Astrolabe naik dengan cepat, dan perisai cahaya transparan pada astrolabe bersinar dengan jejak energi hijau. Astrolabe yang naik dengan cepat tiba-tiba melambat, Zuo Yu melihat ke langit, dan melihat bahwa topeng cahaya itu meledak dengan energi yang berdetak, membuat suara retak. Dia tiba-tiba diliputi oleh kekuatan besar. Dia menyentuh larangan itu. Dia menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam astrolabe, dan mendesak garis-garis pada astrolabe untuk membentuk lingkaran sihir, dan astrolabe dengan tergesa-gesa menyerap kekuatan bintang, menembus batasan. Terdengar suara, wus. Seluruh tubuh Zuo Yu rileks. Tekanannya berkurang, dan astrolabe terangkat ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat lagi. Zuo Yu berbaring di astrolabe, memandangi cahaya kelabu di langit, merasa sangat nyaman. Akhirnya meninggalkan tempat hantu itu. Zuo Yu menyeringai, dia tinggal sendirian di tempat gelap itu selama 5 tahun, menakutkan untuk memikirkannya, karena dia adalah orang yang tidak bisa duduk diam. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Bagaimana situasi kakak perempuan? Zuo Yu mengingat apa yang terjadi di masa lalu saat ini, seolah-olah kemarin. Hal terpenting baginya sekarang adalah untuk kembali ke sisi Dong Yun dan bantu dia melewati bencana yang tidak diketahui. Senior Cauldron Spirit, Ganoderma lucidum 9 daun belum banyak digunakan, bukan? Tanya Zuo Yu. Ya, masih banyak lagi. Kamu bisa membawa beberapa ke gadis Dong, dia tampaknya memiliki banyak pengalaman dalam alkimia. Ding Ling tertawa, dan Ding Ling masih sangat jelas tentang hubungan antara Zuo Yu dan Dong Yun. Zuo Yu memindai ladang obat di dalam mutiara Qian Kun dengan kekuatan mentalnya, dan menemukan bahwa banyak bunga roh langka dan rumput roh telah matang, yang membuatnya lebih bahagia. Mu Ming dan sekelompok orang hijau kecil tidak merasa bosan di sini, karena budidaya pohon Tongtian adalah hal yang paling sakral dan mulia baginya. Danau besar di mutiara Qian Kun hanya memiliki sedikit air dari Tianqi, dan itu tidak akan bertahan lama. Ketika Zuo Yu jatuh ke Moyuan, dia menyuruh Mu Ming dan yang lainnya untuk menghemat air, jika tidak, mereka tidak akan selamat. Mampu membuatnya hingga saat ini. Astrolabe terbang keluar dari jurang ajaib, dan Zuo Yu datang ke gurun lagi. Melihat gunung berapi di depannya, dia sangat tersentuh. Dia memasuki kota ajaib sendirian 5 tahun lalu. Sekarang kota ajaib telah jatuh ke jurang ajaib, dan sejak itu menghilang di dunia kultivasi. Zuo Yu menyingkirkan astrolabe, melangkah, dan berlari kencang seperti angin. Meskipun 5 tahun terakhir telah berlalu, Zuo Yu tidak melupakan jalan kembali, saat ini kecepatannya sangat cepat, tetapi jauh lebih lambat daripada astrolabe. Astrolabe adalah benda yang menantang surga. Tentu saja Zuo Yu tidak berani menggunakannya dengan santai, jika beberapa orang yang kuat mengetahuinya dan merebutnya, itu akan menjadi masalah besar. Kuali Senior Ling, apakah menurutmu aku bisa menggunakan astrolabe ini untuk menyelamatkan kakak laki-lakiku? Zuo Yu bertanya, hatinya langsung gembira. Tempat Qi Xiao terperangkap juga merupakan batasan, dan astrolabe ini memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Melalui pembatasan kekuatan. Tidak. Astrolabe hanya bisa digunakan olehmu sendiri. Jika ada lebih banyak orang, astrolabe perlu melepaskan kekuatan yang lebih kuat untuk melindungi orang lain.
Ini akan menguras kekuatan spiritualmu dan menyebabkanmu mati. Cao Dronling berkata dengan serius, katanya bahwa dia khawatir Zuo Yu akan mengacau. Zuo Yu langsung kecewa, dia tidak pernah mencoba menempatkan orang lain di Astrolabe, tetapi saat itu dia tahu bahwa kekuatan yang dikeluarkan oleh Astrolabe hanya cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Zuo Yu menyerah pada ide ini, jadi dia tidak punya pilihan selain memikirkan cara lain. Dia tidak tahu apa-apa tentang pembatasan itu. Sekarang dia berencana memaksa mereka untuk menangkap semua orang yang mengatur pembatasan saat itu, dan membiarkan mereka menghapus batasan. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk membuatnya bekerja. Setelah menyeberangi sungai besar dan melewati rawa, Zuo Yu datang ke kota itu, kota yang dia kunjungi ketika memasuki alam iblis. Dia terlihat sangat miskin saat ini, dengan janggut lebat, pakaian dan rambut compang-camping menutupi wajah dan bahunya. Kota ini mungkin tidak akan pernah menemukan pria lain yang selemah dia. Bab 183 Villa Gunung persis sama dengan 5 tahun yang lalu. Para pembudidaya iblis minum dengan berani, dan adegan perjudian muncul di depan Zuo Yu lagi. Dia menemukan hotel yang bobrok. Pemilik hotel tetap sama, hanya saja para tamu berubah. Zuo Yu tidak diusir, tetapi seseorang memberinya segelas anggur, yang membuatnya merasa sangat hangat. Saudaraku, apakah kamu baru saja menangkap monster dari pegunungan yang dalam? Seorang pria botak duduk di meja Zuo Yu dan memandang Zuo Yu dengan kasihan. Zuo Yu meminum anggur, menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Bagus kalau kamu bisa duduk di sini dan minum sekarang, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan di masa depan. Pria botak itu menuangkan segelas anggur untuk Zuo Yu dan berkata, para pembudidaya iblis juga menganggap menangkap monster sebagai semacam pertaruhan. Zuo Yu mengangguk, minum bersamanya, mengeluarkan beberapa batu roh, memesan meja anggur dan makanan, mengobrol dengan pria botak ini, dan mengetahui tentang hal-hal penting yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Setelah dia mengetahui bahwa para pembudidaya iblis itu kembali dari kota iblis, dia menyalin sejumlah besar keterampilan sihir dan membagikannya kepada para pembudidaya iblis di alam iblis, memungkinkan mereka untuk mempraktikkan keterampilan sihir yang kuat ini dari zaman kuno dan memperkuat keterampilan sihir. Kekuatan perbaikan secara keseluruhan. Yang membuatnya merasa sedikit tidak berdaya adalah namanya yang terkenal di dunia biksu sejak saat itu. Selain itu disebarkan sebagai mitos. Membunuh alam Tongshuan termuda dari Sekte 9 Naga, membuat Sang Changfeng dari Sekte Hualing menjadi gila, dan melarikan diri di bawah pengawasan banyak alam Tongshuan yang kuat dari Sekte 9 Naga, orang pertama dalam sejarah. Orang yang memasuki kota iblis sebelumnya, akhirnya mati dengan sekelompok iblis sendirian, menyelamatkan penggarap lepas iblis. Karena itu, Zuo Yu adalah pahlawan hebat di mata penggarap lepas iblis, tetapi di antara immortal dan iblis sekte, dia adalah orang yang mereka benci. Mereka semua tahu bahwa Zuo Yu pada akhirnya menipu mereka, menipu murid-murid mereka ke bagian itu, dan menyebabkan mereka mati banyak murid yang baik. Hehe, itu akan segera menjadi pertemuan ke-100 Sekte Dao Abadi. Kali ini akan diadakan di Gerbang 9 Naga. Pada saat itu, murid dari semua Sekte Dao Abadi akan bergabung dalam kegembiraan. Tentu saja, tidak akan ada kekurangan hal-hal seperti berkelahi. Akan ada hadiah yang sangat murah hati untuk memenangkan tempat pertama. Hadiah. Pria botak itu mengobrol lama dengan Zuo Yu sebelum pergi. Ini asosiasi peri-peri. Masih setengah tahun lagi. Kamu bisa langsung pergi ke Gerbang 9 Naga, dan kamu harus bisa bertemu Dong Yatou dan yang lainnya, kata Ding Ling. Zuo Yu terkekeh, meninggalkan hotel, berjalan keluar kota, melintasi pegunungan, dan datang ke kota Hualing pada saat ini. Dia menjadi lebih rapi setelah berdandan. Zuo Yu mengenakan topi bambu, selendang rambut panjang, 2 janggut, mengenakan jubah hitam panjang, berpakaian seperti seorang kultivator biasa. Dia sedang berjalan di jalanan kota Hualing, mendengarkan peristiwa besar yang terjadi baru-baru ini. Kekuatannya saat ini berada di level Shaiyuan. Jika semua kekuatannya digabungkan, dia tidak kalah dari siapapun di tahap awal Jindan. Jadi dia berani datang ke sini lagi untuk menjadi kota. Ngomong-ngomong, Nona Dong mungkin tidak akan pergi ke pertemuan pahlawan. Dengan kecepatannya saat ini, dia seharusnya sudah memasuki tahap kesengsaraan guntur. Kata Cao Dronling tiba-tiba.
Menyeberangi kesengsaraan guntur adalah pengalaman wajib untuk memasuki peringkat surgawi. Karena kultivasi tahu bertentangan dengan langit, ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, langit akan mengirimkan guntur untuk menghentikan Anda bergerak maju. Jika Anda tidak dapat melewatinya, Anda akan mati dari jiwa Anda dan menghilang selamanya di dunia. Setelah melewati, Anda akan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan bencana guntur. Tanya Zuoyu. Setelah mencapai tahap bencana guntur, dia biasanya jarang muncul. Dia hanya bermeditasi dan menunggu datangnya bencana guntur. Jadi terakhir kali di kota ajaib, Zuoyu tidak melihatnya sama sekali orang-orang dari pangkat kesengsaraan guntur. Tidak masalah, malapetaka yang dia sebutkan bukan ini, itu pasti sesuatu yang lain. Saya pikir ini ada hubungannya dengan penatuan Nanshan. Tebak Cauldron. Zuoyu menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dong Yijun tidak memberitahunya selama ini, yang membuatnya merasa sangat khawatir. Jika dia bisa mengetahuinya lebih awal, dia akan bisa membuat persiapan yang cukup untuk menghadapinya. Pameran peri semakin dekat, semua orang mendiskusikan topik ini, mereka menebak siapa yang akan dimahkotai dengan berbagai kemenangan. Karena kekuatan yang berbeda, kompetisi akan dibagi menjadi beberapa kelompok besar. Pada saat itu akan ada kompetisi jimat, kompetisi lingkaran sihir, kompetisi alkimia, kompetisi kecepatan, dan kompetisi akan berakhir. Semua orang menantikannya. Pada saat itu, para murid dari Sekte Dao Abadi akan berpartisipasi, dan akan ada banyak orang. Dikatakan bahwa sekelompok makhluk abadi akan diadakan selama lebih dari setengah tahun. Kompetisi kelas Shaiyuan, saya kira itu harus dimenangkan oleh Bai Shanshan dari Tianyuanmen. Dia adalah murid resmi termuda dan terkuat di Sekte Immortal Dao, dan dia juga memiliki api neraka legendaris. Tianyuanmen pasti ada banyak senjata sihir tingkat tinggi untuknya, kata seseorang di sebuah restoran. Baru berusia awal 20-an, dia memiliki kekuatan kelas Shaiyuan. Bakat Vixen kecil ini memang mencengangkan, bahkan lebih baik dari milikmu. Ding Ling berkata Tuteska. Zuoyu juga sangat terkejut. Dia bisa meningkat begitu cepat, dan dia harus mengandalkan berbagai sumber daya yang kaya untuk sampai ke titik ini. Dia tidak berpikir bahwa rubah betina kecil Bai Shanshan seberuntung dia. Memikirkan penampilan gadis kecil yang manis dan cantik itu tumbuh dewasa, Zuoyu tidak bisa tidak memikirkannya, menunjukkan senyum jahat. Setelah membeli peta ke gerbang 9 naga di kota Hualing, Zuoyu bergegas ke gerbang 9 naga. Dari peta, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk sampai ke gerbang 9 naga, dan perjalanannya sangat sulit. 9 gerbang naga terletak di Gunung Kunlong, di antara mereka, Anda harus melewati pegunungan di jalan untuk sampai ke sana. Meninggalkan Hualingmen, Zuoyu berlari menuju utara. Di malam hari, bintang-bintang bersinar. Zuoyu kebetulan berada di puncak Gunung Tandus. Dia berlari selama 2 hari berturut-turut. Saat ini dia membawa Dashen Yuandan untuk berlatih dan memulihkan diri. Baru setelah subuh Zuoyu mulai berjalan. Saat dia berlari sekitar 1 jam, dia merasakan beberapa napas di belakangnya, salah satunya sebenarnya sangat familiar baginya. Feng Yun. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Zuoyu melambat, menunggu kedatangan Feng Yun. Zuoyu dan Feng Yun berpisah sekitar 6 tahun yang lalu. Saat itu, kekuatan Feng Yun berada di tahap awal transformasi. Sekarang Zuoyu telah menebak kekuatan Feng Yun, dan dia juga berada di tahap akhir transformasi. Ini sangat penting untuk pembudidaya biasa. Langka. Dia sebenarnya memiliki 2 rekan dari peringkat Yuanli. Zuoyu sedikit terkejut. Berbicara secara logis, peringkat Yuanli jauh lebih kuat daripada peringkat terlindung, dan mereka umumnya tidak akan bersama. Zuoyu melihat Feng Yun dari kejauhan. Feng Yun masih terlihat seperti peri, pakaian dan ekspresinya terlihat seperti peri, dan ada senyum ramah di sudut mulutnya. Tapi Zuoyu tahu bahwa Feng Yun ini mengandalkan penampilan ini untuk membuat banyak orang kewalahan, dan dia hampir menipunya di awal. Masih ada jejak Sanwei Zhenhuo di benak Feng Yun, dan dia baru saja melompat ke sana, dan Feng Yun tahu bahwa Zuoyu ada di dekatnya selama bertahun-tahun. Nama Zuoyu telah menyebar ke seluruh lingkaran biara, dan banyak orang berpikir bahwa Zuoyu sudah mati. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa Zuoyu masih hidup, karena kontrak antara dia dan Zuoyu masih ada. Jika Zuoyu mati,
maka Sunwei Zhenhuo dalam pikirannya akan lepas kendali, dan dia akan mati kesakitan. Sekarang dia bisa melihat Zuoyu, Feng Yun diam-diam senang, karena dia tahu bahwa Zuoyu adalah master yang baik. Hehe, Brother Luo Feng, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Feng Yun berhenti di depan Zuoyu begitu dia melihat Zuoyu, mengelus janggutnya dan tersenyum. Ya, kebetulan sekali. Zuoyu menatap mata Feng Yun dan segera bekerja sama. Feng Yun tersenyum tulus dan berkata, keduanya adalah teman yang baru kutemui. Ini Ling Bei, dan ini Ouyong. Mereka berdua adalah murid keking dari sekte Hualing. Pria bernama Ling Bei. Pria itu bertubuh pendek, lelaki tua bermulut tajam, dengan sepasang mata fleksibel berputar, menatap Zuoyu. Nao Yong adalah pria kurus dengan perawakan seperti tiang bambu, terlihat seperti pria paruh baya, dengan wajah pucat dan mata arogan dan dingin. Mendengar tentang murid tamu dari sekte Hualing, Zuoyu mengerti dalam hatinya bahwa Feng Yun telah dipaksa dan mungkin dipaksa untuk bergabung dengan sekte Hualing. Yang disebut murid tamu adalah pembudidaya biasa yang telah mencapai alam Tongsuan. Itu adalah status sangat tidak berdaya untuk direkrut oleh sekte tersebut, kemudian bekerja untuk sekte tersebut, terikat oleh sekte tersebut, dan kemudian mendapatkan sedikit hadiah. Namun, jika perbuatan baiknya luar biasa, hadiahnya akan sangat murah hati. Ada murid menteri tamu yang telah memperoleh senjata sihir tingkat prefektur. Bocah Luo Feng, aku telah bertemu dengan dua senior. Zuoyu berkata dengan hormat, dan ekspresi iri dan kagum muncul di matanya, yang membuat Ling Bei dan Ouyong semakin arogan. Mereka semua menanggapi dengan suam-suam kuku. Feng Yun diam-diam merasa bahwa meskipun Zuoyu masih sangat muda, dia lebih dewasa darinya, jika tidak, dia tidak akan terkenal di dunia biara pada usia yang begitu muda. Pada saat ini, kebencian Feng Yun terhadap Zuoyu juga alih-alih menghilang, ada ledakan kekaguman yang mendalam. Kakak Luo, apakah kamu akan pergi ke Jiulongmen untuk ikut bersenang-senang? Feng Yun bertanya. Zuoyu mengangguk. Kita juga akan pergi ke Jiulongmen, ayo pergi bersama. Feng Yun tersenyum. Saya sangat senang bisa bepergian dengan dua senior. Zuoyu berkata dengan penuh semangat. Berhenti bicara omong kosong, tuan kita sedang menunggu kita di Villa Hualing. Ouyong, yang seperti tiang bambu, berkata dengan dingin. Zuoyu segera menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara rendah kekuatan yang dia tunjukkan sekarang berada pada tahap awal transformasi, jadi mereka berdua tidak menganggapnya serius. Zuoyu belum tahu apa yang akan dilakukan Feng Yun, jadi dia hanya bisa terus bekerja sama, dia mengeluarkan pedang terbang berkualitas rendah, Yujian terbang, dan mengikuti di belakang mereka berdua. Feng Tua, apa rencanamu? Jika kedua orang ini ingin mengacaukanmu, aku akan membunuh mereka. Gunakan saja kekuatan mentalmu untuk berkomunikasi denganku. Kata Zuoyu kepada Feng Yun melalui transmisi suara. Kekuatan mental Zuoyu kuat, memungkinkan Feng Yun, yang mentalnya lemah, untuk berkomunikasi dengannya. Haha, kupikir ini sudah berakhir, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, nak. Kamu telah mati selama 5 tahun, dan kekuatanmu seharusnya meningkat. Pemilik Villa Hualing di depan adalah tuan dari keduanya. Teman-teman, ada banyak hal baik di Lingshan Zhuang, kamu bisa pergi ke sana dan kemudian bertindak. Jawab Feng Yun, dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Hualing Mountain Villa dibangun antara Jiulongmen dan Hualingmen dalam perjalanan, yang khusus dibangun untuk menerima murid resmi Hualingmen. Hualingmen dan Jiulongmen memiliki hubungan kerjasama, sehingga murid Hualingmen sering lari ke Gunung Kunlong. Kekuatan Zuoyu baru saja meningkat, dan tangannya sedikit gatal, dia tidak keberatan mengambil tindakan untuk melempar Hualingmen sekarang. Bab 184 Kota Kowon. Selama penerbangan 10 hari di Kota Kowon, Zuoyu dapat melihat sebuah bangunan yang dikelilingi oleh tembok tinggi di depannya. Ada pegunungan dan air di dalamnya, aura yang kaya, dan gerbang yang sangat mewah. Dalam waktu singkat, mereka tiba di depan gerbang. Orang luar umumnya tidak diperbolehkan memasuki Villa Hualing ini. Jika ada murid dari Hualingmen, mereka bisa masuk, tetapi mereka harus membayar 500 batu roh. Dalam perjalanan, Zuoyu mengetahui bahwa Ouyong dan Ling Bei membawa Feng Yun untuk membiarkan pemilik villa membuat kontrak baginya untuk tunduk kepada orang itu, dan Zuoyu juga akan dipaksa untuk bergabung dengannya. Kalau tidak, kedua orang itu tidak akan membiarkannya masuk.
Ketika Zuoyu mendengar ini, dia diam-diam mencibir di dalam hatinya, dan kemudian dia ingin melihat seberapa kuat pemilik villa ini. Ada ratusan orang yang tinggal di villa Gunung Hualing, hanya beberapa lusin orang di atas alam Tongsuan, dan sisanya adalah murid resmi di bawah alam Tongsuan meskipun kekuatan mereka tidak sekuat alam Tongsuan, status mereka sangat mulia. Mereka semua pergi ke gerbang Kouon untuk menyaksikan kehebohan. Di aula mewah, Zuoyu dan Feng Yun sedang duduk di dalamnya sambil minum teh roh berkualitas tinggi, sementara Ouyong dan Ling Bei juga duduk di sini menunggu. Seorang pria parubaya tampan dengan kostum biru tua masuk ke aula, Zuoyu dan yang lainnya segera berdiri untuk menyambutnya. Wu Qirong tampaknya adalah pria tampan berusia 30-an, dengan kekuatan tahap awal Shaiyuan, dia adalah sosok yang telah diangkat di antara 3 generasi murid Sekte Hualing, dan sekarang dia bertanggung jawab atas Villa Hualing, yang merupakan pemilik di sini. Saya sangat senang kalian berdua bergabung dengan Hualing Men. Untuk menjamin kepentingan Anda, saya akan membuat kontrak dengan Anda, dan Anda harus menunggunya, kata Wu Qirong sambil tersenyum, lalu mengeluarkan cincin itu dari cincin penyimpanannya. Dia mengambil pisau halus dan bersiap untuk mengeluarkan kontrak. Zuoyu menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya, dan berkata dengan malu-malu, Wu Senior, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ingin bergabung dengan Hualing Men. Ouyong berkata dengan dingin, memegang pedang terbang dengan pancaran cahaya di tangannya. Ling Bei yang pendek juga mengeluarkan senjata ajaib, mengintimidasi Zuoyu, mencoba memaksa Zuoyu untuk tunduk. Wajah Wu Qirong menjadi dingin, dan dia berkata dengan muram, Kakak Luo, apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak bergabung dengan Hualing Men? Orang luar tidak diizinkan di sini, apakah kamu hanya mencari kesenangan? Apakah kamu tidak ingin kami masuk? Hualing Men? Di mata Zuoyu tertegun ketika mendengar ini, beberapa kata Wu Qirong menghina Hualing Men, Zuoyu tidak bisa menahan kekaguman. Saya membayar 500 batu roh untuk masuk. Jika Anda benar-benar ingin saya bergabung dengan Hualing Men, mengapa Anda masih menerima batu roh saya? Nada suara Zuoyu menjadi sedikit lebih dingin, yang membuat Wu Qirong dan yang lainnya kesal. Di mata mereka, Zuoyu adalah seorang kultivator biasa di tahap awal metamorfosis, tetapi dia juga dianggap berada di alam Tongsuan. Selama dia berada di alam Tongsuan, apapun cara yang mereka gunakan, mereka akan memberikannya kepada Hualing Men demi mereka. Omong kosong, kamu menghina sekte Hualing kami, sepertinya kamu tidak akan bisa menunjukkan warna padamu. Wu Qirong berkata dengan marah, melepaskan kekuatan yang menyelimuti Zuoyu di dalamnya. Saya melihat bahwa Zuoyu dikelilingi oleh lapisan kabut tipis, dan kabut perlahan menyusut dan menembus ke dalam tubuh Zuoyu, yang membuat Ling Bei dan Ouyong mencibir. Mereka semua berpikir bahwa Zuoyu pasti akan melolong gila. Karena ini adalah metode serangan yang menembus kekuatan ke dalam tubuh, umumnya hanya orang kuat yang bisa menggunakannya untuk melawan orang lemah. Tapi wajah Zuoyu tidak menunjukkan ekspresi sama sekali, seolah tidak terjadi apa-apa. Wu Qirong mengerutkan kening. Masuk akal bahwa dia tidak akan pernah melewatkan pria tingkat Shaiyuan melawan pria tingkat Fana, tetapi sekarang tidak berpengaruh sama sekali. Wu Qirong itu memasuki peringkat Shaiyuan untuk pertama kalinya, tetapi dibandingkan dengan Zuoyu, yang secara fisik kuat, dia jauh lebih buruk. Tubuh fisik Zuoyu mengandung kekuatan yang sangat kuat, ditambah Shaiyuan di tubuhnya, itu bahkan lebih kuat. Saat ini bola rohnya sedang menyerap kekuatan penyerang. Meskipun Feng Yun di samping tidak mengetahui kekuatan Zuoyu, dia tahu bahwa dia pasti sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Qirong tidak bisa menahan diri untuk berteriak, dia melihat bahwa semua kekuatan yang dilepaskannya telah menghilang. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi. Zuoyu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sosoknya melintas, dan dia tiba-tiba muncul di depan Wu Qirong, dan pada saat yang sama dia meninju. Kekuatan yang menakutkan segera menyebar ke udara di aula ini. Saat Wu Qirong menjerit, tinju Zuoyu menghantam wajahnya lagi. Seteguk darah keluar bersama dengan beberapa gigi putih. Tubuh Wu Qirong juga terlempar oleh tinju itu, membentur dinding. Suara terdengar kembali, dan ada jejak ular listrik yang berkedip-kedip di kepalan tangan Zuoyu. Dengan mencibir di wajah Zuoyu, dia menoleh untuk melihat Ouyong dan Ling Bei yang penuh ketakutan. Zuoyu mengalahkan Wu Qirong dari peringkat Shaiyuan sampai mati dengan 2 gerakan, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Senyum aneh di wajah Feng Yun, aku langsung mengerti.
Feng Yun ini sudah memiliki master, dan itu adalah pemuda yang kuat di depannya. Mereka awalnya ingin mempermalukan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak berharap untuk kembali. Wajah mereka penuh keputusasaan, tepat ketika mereka hendak memohon belas kasihan. Zuo Yu tiba-tiba muncul di depan mereka dengan kedipan, dan tinju yang meledak dengan cahaya keemasan mengenai dantian mereka, membuat mereka menangis mengerikan teriak. Pergilah ke neraka! Pria tercela! Zuo Yu mengangkat kakinya dengan ringan, dan menendang secepat kilat, semburan api yang besar berkedip, dan suara ledakan meledak, menendang mereka berdua menjadi abu dengan satu tendangan. Aula itu juga berantakan, dan sebagian besar dindingnya dihancurkan oleh api yang meledak. Zuo Yu datang ke sisi Wukirong, mengangkatnya dengan satu tangan, lalu membantingnya dengan keras ke tanah, menyebabkan Wukirong mengerang keras. Memo dari Sekte Hualing, kenapa kamu tidak memberiku sedikit bakat? Kata Zuo Yu sinis, menginjak wajah Wukirong, barusan dia meledakkan energi jahat di dantian Wukirong dengan satu pukulan, itu yang Jin Lei Gang Fist, beberapa kali kekuatan serangan, belum lagi kekuatan fisik dan roh jahat Zuo Yu menyerang pada saat yang sama. Orang yang terkena dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Ini membuat Feng Yun merinding. Dia tahu bahwa Zuo Yu sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu kuat sehingga dia kehilangan 2 peringkat fana dengan satu tendangan, dan 1 peringkat roh jahat dengan 1 pukulan. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Tentu saja Wukirong tahu situasinya sendiri, dia bisa dikatakan tidak berguna sekarang, bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjatuhkannya dengan satu gerakan menjadi orang biasa, dan metode serangan ini sangat mirip dengan kultivator setan, tapi itu memiliki kekuatan murni yang sangat canggih, tidak seperti kultivator sihir. Untuk sesaat, dia tidak tahu siapa orang di depannya. Pada saat ini, Zuo Yu merasakan seseorang mendekatinya, dia meraih Wukirong, membawa Feng Yun pergi dengan cepat, dan datang ke sebuah ruangan di mana tidak ada orang di sana. Zuo Yu menyimpan Wukirong yang setengah mati di bawah tanah, dan melepas cincin penyimpanan di tubuhnya. Zuo Yu melihat ke dalam cincin penyimpanan. Kecuali beberapa batu spiritual di dalamnya, tidak ada senjata dan ramuan ajaib lainnya. Dialah yang tidak bisa melihatnya. Feng Tua, ambillah. Zuo Yu langsung melemparkannya ke Feng Yun. Feng Yun memegang cincin penyimpanan dengan tangan gemetar, ini adalah pertama kalinya dia memiliki cincin penyimpanan pada usia seperti itu, dan dia tahu ada banyak hal baik di cincin penyimpanan. Apakah kamu Zuo Yu? Wukirong bertanya dengan suara bergetar. Tentu saja dia pernah mendengar tentang prestise Zuo Yu. Menilai dari rangkaian metode barusan, semuanya cocok dengan berbagai legenda tentang Zuo Yu. Zuo Yu adalah seorang seniman bela diri, fakta ini terkenal, dan gerakan aneh yang baru saja dilakukan Zuo Yu sangat mirip dengan keterampilan bela diri itu. Kamu tahu terlalu banyak? Wajah Wukirong pucat pasi. Dalam 5 tahun terakhir, dia tidak pernah berhenti berbicara tentang Zuo Yu, dan dia awalnya adalah anggota Sekte Hualing, jadi dia mengenal Zuo Yu lebih baik. Dia bahkan lebih yakin bahwa orang di depannya adalah Zuo Yu. Zuo Yu melemparkan Wukirong yang putus asa ke dalam mutiara Qian Kun dan membakarnya di kuali Tongtian. Untuk pria pengganggu seperti Wukirong, dia tidak akan pernah lunak. Awalnya, dia tidak ingin membunuh Wukirong untuk saat ini, seolah-olah dia ingin mendengar beberapa rahasia Hualingmen darinya, tetapi dia takut Wukirong tiba-tiba akan menggunakan beberapa metode rahasia untuk melarikan diri, dan Wukirong melihat identitasnya, jadi dia segera membunuh Wukirong. Tentu saja, Zuo Yu tidak akan membiarkan dia menjaga villa Hualingmen ini. Dia membawa Feng Yun untuk menggeledah ladang obat di sini, dan kemudian melakukan teknik pembelahan langit dan bumi, menyebabkan villa ini hancur dalam guncangan bumi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, villa itu hancur. Saat ini, ada banyak murid Hualingmen dengan pedang terbang melayang di langit. Mereka semua melihat ke bawah dengan takjub. Saat tanah bergetar hebat tadi, mereka langsung terbang keluar. Mereka semua dapat membayangkan seseorang menggunakan kekuatan magis yang kuat untuk menghancurkan villa ini. Siapa yang berani melawan Hualingmen? Tidak ada yang memikirkannya, mereka senang orang itu tidak membunuh mereka. Baik Zuo Yu dan Feng Yun telah meninggalkan villa yang hancur itu jauh-jauh, dan terbang menuju gerbang 9 naga. Gerbang 9 naga dan Zuo Yu bersumpah. Zuo Yu berani lari ke sana karena dia tahu bahwa ketika peri-peri dimulai, kepala setiap sekte akan muncul,
dan beberapa keluhan tidak dapat diungkapkan dalam acara seperti ini. Terselesaikan, Zuoyu memiliki Tianyuan untuk melindunginya, jadi dia tidak takut sama sekali. Jika seorang kepala sekolah membiarkan murid-muridnya dibunuh di sekte lain, dia pasti akan kehilangan muka. Kota Kowon, ini adalah kota yang didirikan oleh Gerbang Kowon. Saat ini, ada banyak pembudidaya biasa dan murid dari beberapa sekte kecil dan menengah berkumpul di sini. Zuoyu dan Feng Yun mengambil 2 kamar di sebuah hotel mewah dan menunggu kelompok abadi untuk datang ke sini. Mulai. Meski masih ada lebih dari 4 bulan sebelum dimulainya kompetisi, cukup banyak orang yang hadir di sini, dan Zuoyu terasa agak ramai saat berjalan di jalanan. Zuoyu berkeliaran di jalan sendirian, dan menemukan tempat latihan, yang akan menyediakan beberapa ruang pelatihan yang sangat rahasia bagi orang untuk berlatih, tetapi biayanya sangat mahal. Zuoyu meminta ruang latihan, dia memasukinya, membuka lingkaran sihir di dalamnya, dan mengeluarkan sebuah bendera kecil. Bendera merah dan hitam kecil ini adalah apa yang dia dapatkan di peti mati hitam di kota sihir. Sudah mencoba banyak cara, tapi tetap saja tidak tahu apa itu, dan Chaldron Ling juga tidak tahu apa itu. Tapi hari ini dia tiba-tiba bereaksi, itu sebabnya dia datang ke ruang latihan rahasia ini. Zuoyu memegang spanduk kecil di tangannya, meneteskan setetes darah di atasnya, dan kemudian melepaskan kekuatan mentalnya untuk merasakannya, dia telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Streamer kecil ini disatukan dengan bunga api misterius dan cambuk sihir kuno. Bagaimana itu bisa menjadi hal yang biasa? Mungkinkah kekuatan mentalku telah meningkat ke tingkat tertentu hari ini, sehingga panji kecil ini bereaksi? Zuoyu bertanya-tanya di dalam hatinya, dia telah memberi banyak darah ke panji kecil ini sebelumnya. Bab 185 Spanduk Iblis Misterius. Zuoyu meminum pil alkimia Tiangang setiap hari, dan kekuatan mentalnya perlahan membaik. Dan sudah lebih dari setengah tahun sejak dia mengerjakan spanduk kecil ini sekarang, dan kekuatan mentalnya lebih kuat dari setengah setahun yang lalu. Mungkin, benda ini telah diteteskan darah olehmu di pagi hari, dan mungkin sudah lama cocok denganmu, kamu tidak tahu. Kata Chaldron Ling. Zuoyu memusatkan energinya untuk menjalin hubungan dengan streamer kecil ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan butuh waktu 3 jam penuh bagi Zuoyu untuk bereaksi, dia melihat ruang merah di pita kecil, dan di ruang ini ada seorang pria berotot, tinggi, besar dengan kulit gelap. Selain memiliki tubuh fisik yang mengerikan, pria bertubuh besar ini juga memiliki sepasang mata berwarna merah. Begitu sepasang mata merah itu melihat Zuoyu, sebuah pesan masuk ke benak Zuoyu. Zuoyu tiba-tiba membuka matanya, wajahnya penuh keterkejutan dan kegembiraan. Spanduk kecil ini disebut Panji Suanmo, dan ada Suanmo di dalamnya. Kamu dapat mengendalikan Suanmo dengan spanduk ini. Zuoyu berkata kepada Chaldron Spirit. Dingling berhenti sejenak sebelum berseru, ternyata itu adalah iblis misterius. Makhluk semacam ini adalah makhluk yang kuat di dunia iblis. Mirip dengan manusia, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan. Ia dapat melepaskan gunung dan lautan dengan tubuh fisiknya. Kekuatan. Zuoyu benar-benar ingin mencoba mengendalikan iblis misterius ini saat ini, tetapi ini adalah kota Kowon, jika roh jahat yang kuat dilepaskan, maka benda-benda tua di gerbang Kowon itu pasti akan diberangkatkan. Kekuatan mentalmu saat ini masih lemah, kamu hanya dapat menjalin kontak sementara dengan spanduk ini, dan kamu tidak dapat memanggilnya. Tepat setelah Chaldron Ling selesai berbicara, Zuoyu berteriak lagi, karena dia menemukannya di Suanmo Fang lagi. Sesuatu. Hal-hal ini sangat mirip dengan iblis misterius itu, hanya saja mereka tembus cahaya. Seperti hantu, Zuoyu memberitahu Chaldron Ling tentang hal itu. Ini pasti jiwa iblis misterius. Meskipun benda ini tidak memiliki kekuatan iblis misterius, ia memiliki kekuatan serangan tertentu. Kamu harus bisa mengendalikannya. Cobalah. Zuoyu memegang Panji Suanmo dengan erat, dan dengan pikiran, dia melihat 2 jiwa Suanmo berdiri setinggi 10 kaki di depannya. Zuoyu memegang Panji Suanmo dan mengendalikan 2 jiwa Suanmo dengan pikirannya. Suanmo Hun bergerak sesuai dengan perintah Zuoyu pikiran, dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa yang membuat Zuoyu bersemangat adalah bahwa tidak hanya jiwa iblis misterius itu tidak memancarkan roh jahat, tetapi Zuoyu dapat melihat semua yang mereka lihat, dia hanya tidak tahu bagaimana jiwa iblis misterius itu menyerang.
Itu harus menjadi serangan terhadap roh. Cobalah jika kamu punya kesempatan. Sekarang sudah gelap, kamu kembali ke hotel, biarkan jiwa iblis misterius itu keluar, dan lihat seberapa jauh mereka bisa lari. Zuo Yu meninggalkan latihan kamar, kembali ke hotel, dia melepaskan 3 jiwa iblis misterius saat hari gelap, dan mengendalikan mereka untuk terbang tinggi ke langit dan ke kejauhan dengan pikirannya. Dalam beberapa tarikan napas, dia bisa melihat panorama seluruh kota Kowon. Efeknya jauh lebih baik daripada Lingyan itu, tapi ini hanya bisa dilakukan di malam hari, jika mudah ditemukan di siang hari. Zuo Yu mengendalikan 3 iblis misterius untuk terbang menuju gerbang 9 naga. Kecepatannya sangat cepat sehingga Zuo Yu tidak dapat mempercayainya. Itu beberapa kali lebih cepat dari kecepatan tercepatnya. Hanya sesaat, dia melihat gerbang 9 naga di TKP. Ketika dia baru saja mendapatkan Lingyan sebelumnya, dia telah melihatnya di benak Lingyan, dan sekarang dia melihatnya lagi, dan itu tidak terasa aneh. Zuo Yu baru saja melihat bangunan di gerbang luar, dan mengambil kembali jiwa iblis misterius. Hanya ada 10, dan dia tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka dengan sia-sia. Kamar Zuo Yu berada di halaman kecil. Di pagi hari, dia menghirup udara segar di halaman kecil dan melihat bunga-bunga indah. Hati-hati! Seseorang mendekat. Cao Dronling tiba-tiba berteriak. Zuo Yu menegangkan tubuhnya dengan ganas, memegang pedang Lingxi di tangannya. Saat ini dia melihat bayangan putih disertai dengan aroma samar yang dia kenal. Orang yang datang adalah Bai Shanshan, Vixen kecil itu. Begitu Zuo Yu merasa lega, Bai Shanshan memeluk dirinya sendiri, menangis dengan keras. Kakak senior Shanshan, jangan menangis. Sudah lama sejak kamu melihatmu, kamu sudah dewasa, biarkan aku melihat wajahmu, aku bisa melihat betapa cantiknya kamu. Zuo Yu tertawa pelan, dan Bai Shanshan melintas langsung ke wajahnya dalam pelukannya. Sulit baginya untuk menangkap jejak Bai Shanshan dengan penglihatan dan kekuatan mentalnya, yang membuatku sangat terkejut, tetapi juga lebih lega. Kecepatan Bai Shanshan saat ini pasti tidak kalah dengan orang-orang dari peringkat Jindan. Bai Shanshan terisak-isak, menyeka air matanya, menatap Zuo Yu dengan mata berair, mulutnya yang merah ceri sedikit mengerucut, cocok dengan wajahnya yang manis dan cantik, itu memikat tak terlukiskan. Zuo Yu membelai wajah cantik berlinang air mata Bai Shanshan dengan penuh kasih sayang, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu akan muncul tidak lama setelah aku tiba. Mengenai kemampuan deteksi Bai Shanshan, Zuo Yu sangat terkesan. Aku tahu, karena Bai Shanshan adalah roh rubah, dan dia juga bisa berubah menjadi bentuk manusia. Adik laki-laki, kakak senior Dong berkata kamu meninggal, aku sangat sedih. Bai Shanshan menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Meskipun Bai Shanshan telah tumbuh dewasa, dia masih mempertahankan kemanisan dan kelucuannya. Aku hampir mati, tapi aku beruntung, jadi aku selamat. Jangan salahkan kakak senior Dong karena berbohong padamu. Zuo Yu terkekeh, mengambil tangan batu giok Bai Shanshan, dan melompat ke kamar dari jendela. Zuo Yu tahu bahwa kebiasaan Bai Shanshan melompat keluar jendela tidak dapat diubah. Ketika Bai Shanshan melihat Zuo Yu menuntunnya untuk melompat keluar jendela, dia langsung terkikik dan mendapatkan kembali kegembiraannya yang biasa. Zuo Yu mengeluarkan beberapa buah spiritual untuk dimakan Bai Shanshan. Banyak buah spiritual di Mutiara Qiankunnya sudah matang, bahkan dengan bantuan 5 binatang spiritual, dia masih tidak bisa memakannya. Ketika Bai Shanshan melihat buah spiritual yang langka ini, dia diliputi kegembiraan dan keterkejutan, mulut kecilnya segera menjadi sibuk, memasukkannya ke dalam mulutnya satu persatu, membuat Zuo Yu tertawa terbahak-bahak. Saudari senior Shanshan, apakah kakak senior Dong ada di sini? Zuo Yu bertanya. Aku tidak tahu, kakak senior Dong berkata bahwa kesengsaraan gunturnya akan datang, jika dia bisa mengejar kesengsaraan guntur, dia akan datang. Kata Bai Shanshan, mengunyah bubur. Dong Yun hampir menaikkan 2 level utama dalam 5 tahun, yang membuat mereka yang telah berkultivasi selama ratusan tahun untuk mencapai level manusia surgawi dari alam mendalam Daotong sangat memalukan. Zuo Yu diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, bahkan tanpa dukungan manik-manik rohnya, Dong Yun bisa berkembang begitu cepat. Itu semua karena ketekunan, kerja keras dan bakatnya yang luar biasa, tentu saja rubah kecil di depannya yang sedang makan.
Buah roh juga merupakan karakter yang memalukan. Kakak Shanshan, apakah kamu sudah makan cukup? Aku masih punya cukup di sini, Zuoyu tersenyum. Saudaraku, mengapa kamu memiliki begitu banyak buah roh langka, dan mereka sangat enak? Jika kamu memiliki lebih banyak, tolong beri aku lebih banyak lagi. Kata Bai Shanshan sambil terkikik, dia tidak pernah sopan kepada Zuoyu. Zuoyu tersenyum, dan mengeluarkan beberapa piring dari berbagai jenis buah spiritual. Bai Shanshan meneteskan air liur saat melihatnya. Buah spiritual adalah sesuatu yang secara alami disukai oleh makhluk roh. Apakah kamu datang ke sini sendirian? Bai Shanshan mengangguk, dia tidak bisa membebaskan mulutnya saat ini. Dia dalam suasana hati yang baik, tidak hanya melihat Zuoyu hidup kembali, tetapi juga memiliki begitu banyak buah jiwa langka untuk makan. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa bersama Zuoyu pasti merupakan berkah, dan dia juga sangat bahagia. Pada saat ini, dia juga memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Zuoyu. Rubah kecil ini cukup bagus. Api nerakanya pasti sudah meningkat pesat. Sanwei Senwamiu mungkin tidak sebagus dia. Dingling berkata sambil tersenyum, dia juga sangat menyukai Bai Shanshan. Aku sudah muak. Aku ingin menyimpan beberapa untuk Sister Leng. Aku punya janji dengannya. Aku akan menemuimu di kota Kowon hari ini. Tunggu aku, dan aku akan membawanya. Kata Bai Shanshan sambil tersenyum, membawa itu buah roh disimpan dalam tas penyimpanannya yang sangat indah, lalu melompat keluar jendela, dan menghilang dalam sekejap mata. Zuoyu tidak bisa bernapas bahkan dengan kekuatan mentalnya. Kemampuan Bai Shanshan untuk bersembunyi tidak lebih buruk darinya. Leng Yanxuan benar-benar jatuh cinta dengan rubah kecil ini. Zuoyu menyentuh dagunya dan berkata, memikirkan tubuh keton sempurna Leng Yanxuan, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Dia sekarang sudah besar, tapi dia masih anak-anak, yang membuatnya merasa sedikit rendah diri, meskipun dia tahu banyak keindahan, dia belum pernah mencoba sesuatu yang membuat orang ingin mati. Kakak Luo, sesuatu terjadi. Feng Yun bergegas masuk dan berteriak. Feng Yun mengetahui status khusus Zuoyu, jadi dia selalu memanggilnya dengan nama samarannya. Ada apa? Zuoyu bertanya dengan tergesa-gesa. Baru saja aku mendengar berita di luar bahwa Leng Yanxuan dikepung oleh Ordo Jin dan dari gerbang 9 naga di luar kota 9 naga. Feng Yun berkata dengan cemas. Hubungan baik antara Zuoyu dan Leng Yanxuan menyebar setelah insiden kota iblis. Karena Leng Yanxuan keluar dari langit dan menjadi fokus diskusi banyak orang, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dong Yun, putri langit yang menawan. Jadi dia juga sangat terkenal di dunia kultivasi. Cantik sekali. Zuoyu terbang keluar jendela dan meninggalkan kota Kowon begitu dia selesai berbicara. Feng Yun juga mengikuti. Begitu Zuoyu datang ke gerbang kota, dia merasakan gelombang di depannya, di antaranya adalah aura jahat unik Leng Yanxuan, dan pada saat yang sama kekuatan api neraka murni Bai Shanshan. Pada saat yang sama, ada 3 Master Jindan yang memancarkan vitalitas sejati Kowon. Bai Shanshan bergabung dalam pertempuran, yang membuat Zuoyu semakin pusing. Baik Shanshan dan Leng Yanxuan adalah sahabatnya, dan tentu saja dia tidak akan melihat mereka diintimidasi oleh orang-orang Jiulomen. Jangan khawatir, Leng Yanxuan memiliki senjata sihir kuno, dan kekuatannya telah mencapai tahap tengah inti emas. Dia awalnya adalah orang dari langit, dan kekuatannya tidak akan kalah dengan murid 9 naga itu? Kata Kuali. Zuoyu bergegas keluar dari kota Kowon dengan sekelompok orang, dan pergi untuk menonton pertempuran. Dari kejauhan, Zuoyu melihat cambuk raksasa hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang. Ini adalah cambuk ajaib dari langit, dan semburan roh jahat dimuntahkan, membuat orang-orang miskin yang kuat itu memiliki kaki yang lemah. Bai Shanshan mengendalikan serangkaian api putih dan menyerang murid 9 naga sekte yang mengenakan jubah naga, sementara Leng Yanxuan melawan 2 murid 9 naga sekte dengan cambuk ajaib langit. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.